Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Watini Nur Khofifah dari Prodi Pendidikan Matematika semester 2 NPM 2012-526 akan menjelaskan materi dari mata kuliah Metodologi Studi Islam yang berjudul Keberadaan Islam pada Masa Orde Lama, Orde Baru, dan Reformasi. Langsung saja. Yang pertama, pada masa Orde Lama. Dalam sidang PPKI, Muhammad Hatta berhasil meyakinkan bahwa 7 kata dalam anak kalimat yang tercantum dalam sila pertama Pancasila, yaitu ketuhanan yang Maha Esa dengan kewajiban menjalankan syariat Islam bagi pemeluk-pemeluknya dengan segala konsekuensinya, dihapus konstitusi. Meskipun Departemen Agama dibentuk, namun hal tersebut tidak meredakan konflik ideologi pada masa setelahnya. Setelah dikeluarkannya maklumat tentang diperkenankannya mendirikan partai politik, 3 kekuatan yang sebelumnya bertikai muncul kembali, yaitu Majelis Syuro Muslimin Indonesia atau Masyumi pada 7 November 1945, lahir sebagai wadah aspirasi umat Islam. Yang kedua, Partai Sosialis yang mengkristalkan falsafah hidup Marxis, berdiri pada tanggal 17 Desember 1945. Dan Partai Nasional Indonesia yang mewadahi cara hidup nasionalis sekuler, muncul pada tanggal 29 Januari 1946. Sejak tahun 1950 sampai 1955, PNI dan Masyumi terlibat perselisihan mengenai peran Islam dan peran komunis. Tetapi kalangan Muslim sendiri saling berseberangan. Misalnya pada tahun 1952, Nahdlatul Ulama menarik diri dari Masyumi dan menjadi partai politik yang mandiri. Terjadi pula perselisihan antara kaum tua dan kaum muda dan antara Muhammadiyah dan NU mengenai orientasi keagamaan. Pergolakan yang tidak terselesaikan antara beberapa partai politik yang mengantarkan sebuah pemilihan nasional atau pemilu tahun 1955 yang terbukti sebagai sebuah peristiwa yang menentukan dalam sejarah Indonesia. Pemilihan umum tahun 1955 tersebut mengkonsolidasikan baru ideologi Indonesia dan organisasi sosial, bahkan mengembangkan sebuah kelanjutan dari masa lalu yang nyata Indonesia. Sejak masa itu sampai sekarang, beberapa partai Muslim telah berjuang untuk menyadari bahwa meskipun Indonesia secara mayoritas dalam wadah sebuah masyarakat Muslim, namun partai Muslim merupakan sebuah mayoritas politik. Perkembangan Islam pada masa Orde Lama atau masa berlakunya Undang-Undang Dasar 1945, Konstitusi Republik Indonesia Serikat 1949, dan Undang-Undang Dasar Sementara 1950 berada pada tingkat pengaktualisasian ajaran agama untuk dijadikan sebuah dasar dalam bernegara. Sehingga pergolakan ideologi antara golongan Muslim dan golongan nasionalis saling tarik ulur untuk berlakunya rumusan ideologi. Sedangkan pada masa demokrasi terpimpin tahun 1959 sampai 1966, golongan Islam mendapat tekanan melalui dominasi peranan golongan komunis yang membonceng kepada pemerintah. Selanjutnya, masa Orde Baru. Munculnya Orde Baru dianggap sebagai kemenangan bagi umat Islam karena ada andil dalam pembentukannya, sehingga umat Islam menaruh banyak harapan pada pemerintah, khususnya kesempatan untuk berkiprah di bidang politik.
Namun realitasnya hal tersebut tidak mendapat perhatian dari pemerintah rezim Orde Baru karena pemerintah Orde Baru lebih berorientasi pada pembangunan ekonomi. Hal ini semakin menguat lagi dengan adanya campur tangan pemerintah terhadap partai politik. Pemerintah menghendaki partai politik diciutkan menjadi 2 ditambah Partai Golkar. Partai Islam disatukan ke dalam Partai Persatuan Pembangunan atau PPP pada tanggal 5 Januari 1973 dan partai-partai nasional serta partai Kristen dan Katolik digabungkan dalam Partai Demokrasi Indonesia atau PDI pada tanggal 10 Januari 1973. Pada bidang pendidikan Islam, pesantren merupakan institusi pendidikan keagamaan yang pertama di Indonesia. Pada awalnya, pesantren lebih merupakan lembaga keagamaan daripada lembaga pendidikan agama. Dengan perkembangan zaman, pesantren berkembang menjadi pendidikan agama yang mengajarkan materi keagamaan. Namun pada perkembangan selanjutnya, pesantren mengadopsi sistem modern sehingga pesantren tidak hanya mengajarkan ilmu keagamaan, tetapi juga mengajarkan pelajaran umum dengan menggunakan teknologi maju. Pada masa ini pula, perkembangan yang perlu dicatat adalah munculnya ide reformasi fikih yang dilakukan oleh ulama Indonesia, misalnya Hasbi al-Siddiqi dan Hadzairin. Yang keduanya meninggal dunia pada 1975. Hasbi al-Siddiqi mengajukan konsep fikih Indonesia dan berusaha menekankan pentingnya merevisi fikih tradisional yang tidak mempertimbangkan karakteristik komunitas Islam di Indonesia. Sedangkan Hadzairin mengajukan konsep fikih maslahat nasional dengan tujuan agar lebih relevan dengan adat dan budaya di Indonesia. Selanjutnya, reformasi. Runtuhnya Orde Baru pada 21 Mei 1998 bersamaan dengan munculnya berbagai gerakan sosial, isu dalam Jakarta dan tuntutan untuk memperbesar peran syariah dalam negara kembali muncul ke permukaan. Khusus untuk isu penerapan syariah, secara umum ada 2 tipe gerakan Islam yang berargumen tentang hal tersebut. Namun, bahan struktural yang dibawa oleh pengesahan otonomi daerah tahun 1999 menambah kerumitan situasi ini, karena kebijakan tersebut memberikan ruang bagi komunitas lokal untuk syariat kabupaten dan provinsi, tanpa memperhatikan sikap dan posisi pemerintah pusat. Lengsernya rezim Soeharto, muncul kembali seputar hubungan Islam, negara, masyarakat, serta peran Islam dalam Indonesia baru. Untuk amandemen 1945 dengan dalam Piagam Jakarta gagal diwujudkan karena seimnya fraksi MPR. Selama periode ini pula sejumlah daerah Indonesia menerapkan syariat Islam secara formal. Selain Aceh yang sudah diberi hak otonomi untuk menerapkan syariat Islam, provinsi-provinsi lain seperti misalnya Provinsi Sulawesi Selatan, Riau, Banten, dan berbagai kabupaten lain juga menyampaikan tuntutan untuk menerapkan syariat Islam. Sekalipun tuntutan tersebut disesuaikan dari waktu ke waktu, tidak terdapat yang jelas tentang syariat yang akan diberlakukan. Karena itu, penerapan syariat Islam pada faktanya bukanlah masalah yang sederhana. Di antara kerumitan muncul di dalamnya adalah umat Islam sendiri masih terjadi perdebatan sengit mengenai apa
apa yang dimaksud dengan syariat dan bagaimana bentuk konkret rumusan syariat, sehingga dapat disimpulkan bahwa persoalan hubungan Islam, negara, dan masyarakat yang mewarnai perkembangan Islam di Indonesia masih sangat kontroversial, seringkali bersifat simbolik yang menyeluruh politik dan sosial lainnya, tanpa adanya kejelasan sikap dan pandangan para tokohnya yang mendasari penolakan terhadap klaim dan penegasan pihak lain yang ditentangnya. Maka itu saja yang bisa saya sampaikan tentang materi keberadaan Islam pada masa Orde Lama, Orde Baru, dan Reformasi. Atas kesalahan dan kekurang tepatan pada penjelasan, saya minta maaf. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.